Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab mujanabatu ahlil bid'ah. Wajibnya menjauh dari ahlil bid'ah. Sudah kita sampaikan beberapa pembahasan tentang hal ini yang disampaikan oleh pensyarah Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah ta'ala. Tapi kita mau sedikit tambahkan dari yang kita pernah sampaikan tentang tulisan kita. Ya, kita pernah alhamdulillah menulis risalah untuk kajian di Jakarta ini, menggapai ilmu sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampaikan beberapa dalil dari ayat, hadis, ucapan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga diantara imam-imam 4 tentang wajibnya menimba ilmu hanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya tadi Ahlus Sunnah yang di atas akidah salaf dan belajar dari yang berilmu, berkompeten dalam ilmu agama. Kita mau sedikit ringkas, ya. Sekali lagi kita ringkas di sini. Ini kita sampaikan karena dulu Mbak tahu Allah alam, sekarang juga kelihatannya juga kurang lebih sama. Banyak majelis taklim, ya, MT yang terutama di Surabaya dan juga sekitarnya kadang tidak tahu siapa Ustadz Salafi atau Ustadz Haroki. Pokoknya cingkrang jenggot diundang apa? Kajian. Padahal Usama bin Laden juga berjenggot. Paham dong? Ini bukan
Istilahnya satu-satunya ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kadang penampilan sunnah tapi akidahnya khawarij, ya nggak ada artinya. Dalam artian penampilannya yang kelihatan sunnah tersebut bukan jaminan orang itu ahlu sunnah wal jamaah. Paham? Demikian pula ini kita tulis dulu karena ada orang yang mungkin ya akidahnya katanya soheha tapi jahil dalam ilmu agama. Buktinya nggak bisa bahasa Arab. Ngaji ya pakai terjemahan, artinya dia butuh untuk belajar bahasa Arab dulu. Karena bagaimana mungkin dia akan menyampaikan ayat hadis dengan tafsirnya, dengan syarah para ulama. Ya, sedangkan itu semuanya rata-rata dengan bahasa Arab yang diterjemahkan cuma sebagian, itu pun kalau penerjemahnya amanah dan seterusnya. Itu yang kita fokuskan dalam pembahasan risalah ini. Belajar ilmu agama harus dari ya yang berakidah salaf, ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua syaratnya harus dari yang berilmu. Dan di antara syarat berilmu dalam ilmu agama yaitu paham bahasa Arab, bisa baca kitab para ulama yang bahasa Arab. Nah, bukan terjemahan meskipun hafal nomor-nomor hadisnya. Ya, ini kita ringkas sedikit. Yang pertama kita bawakan dalil surat Al-Anbiya ayat ke-7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika ya kalian tidak mengetahui. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ini sudah langsung kita terjemahkan. Ketika Allah mengkhususkan untuk bertanya kepada ahli ilmu, maka di sini terdapat larangan untuk bertanya alias menimba ilmu kepada orang yang dikenal akan kejahilannya alias tidak berilmu. Ya, dan dilarang bagi orang yang jahil untuk dia menjabat sebagai orang alim. Lagi ini tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat tadi. Maka yang tidak bisa bahasa Arab belajar dulu yang benar. Yang tidak tahu akidah salah belajar dulu. Jangan jadi ustadz karbitan. Apalagi di dunia medsos sekarang luar biasa orang-orang yang lancang berbicara masalah agama tanpa al-ilmu. Kalau ulama ahli sunnah, masyayikh dakwah salafiyah mengkritik kelompok jamaah tabligh karena mereka berdakwah tanpa ilmu, maka jangan ikuti jejak mereka. Sekali lagi, ini salah satu garis pemisah sebetulnya antara dakwah salafiyah dengan dakwah ya di antara jamaah tabligh tadi. Kalau jamaah tabligh baru tobat langsung diajak khuruj, ya dakwah kemana-mana. Faqidu syai' la yuti. Kata orang Arab, orang yang nggak memiliki sesuatu nggak mungkin bisa memberikan sesuatu. Orang nggak punya uang, bisa nggak ngasih uang? Nah, sulapan gitu. Ya, daun jadi uang. Khayal. Sama dengan tadi. Belum belajar ilmu agama, sudah langsung apa? Dakwah. Ini tidak benar sama sekali. Allah berfirman dalam surat Yusuf ya ayat ke-108, Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Kata Abdullah bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Kata Imam Bukhari, al ilmu qabla qali wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal, sebelum berdakwah harus belajar ilmunya terlebih dahulu. Nggak bisa sehari, 2 hari, daurah sebulan, atau belajar setahun dan seterusnya. Ini butuh waktu yang lama. Apa yang tidak tadi menguasai ilmu alat, itu tadi bahasa Arab, bisa baca kitab para ulama yang berbahasa Arab. Apalagi di tengah-tengah sekarang alil bid'ah cari-cari kesalahan, ya, di antaranya membaca kitab. Ya, dan kita sekali lagi ya pernah mendapati orang-orang yang ya bisa dikatakan belajar dari luar negeri sana di Timur Tengah, tapi bacaan kitabnya amburadul. Hati-hati juga.
Nah, kemudian yang kedua kita bawakan ayat yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang memperoleh ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Ini untuk menjauh dari ahli bid'ah karena mereka suka memperoleh ayat-ayat Allah. Dan kata ulama salaf yang bernama Abu Aun, beliau berkata, dahulu Muhammad bin Sirin berpendapat bahwa orang yang paling cepat murtad adalah ahlul ahwa, dan beliau meyakini bahwa ayat di atas itu surat Al-An'am 88 diturunkan kepada mereka. Ini sekali lagi ayat 68 surat Al-An'am, kata Muhammad bin Sirin itu berkaitan dengan ahlul bid'ah, dan Allah mengatakan fa'arid anhum, tinggalkanlah mereka. Yang melarang bukan ustaz, yang melarang bukan syekh, yang melarang bukan ulama, namun yang melarang Allah Ta'ala, melarang dari bermajelis ilmu dengan ahli bid'ah. Ya, entah dikatakan eksklusif, eksekutif, ya atau apalah namanya. Ya, biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini Allah yang melarang. Kemudian juga kita bawakan surat An-Nisa 140 yang kita sudah baca juga pada pertemuan yang lalu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini termasuk ke dalamnya semua bid'ah di dalam agama dan semua alil bid'ah hingga hari kiamat. Sekali lagi, ulama salaf mentafsirkan dua ayat tadi dengan sekali lagi yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, wa yarawna mujanabata kulli da'in ila bid'ah. Mereka ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat melarang duduk ya dengan ahli bid'ah. Mereka berpendapat wajib menjauh dari ahli al bid'ah, ya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian kita bawakan hadis dalam Sahih Bukhari, ini dalil yang keempat. Ya, sekali lagi ada 3 ayat tadi, kemudian ada hadisnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idalam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara langsung dari hamba-hambanya, namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Sampai apabila tidak tersisa ulama atau sedikit para ulama, manusia mengambil tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil. Ketika mereka ditanya tentang ilmu agama, mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Ini larangan belajar ilmu dari orang yang jahil. Ya, meskipun mungkin gelarnya profesor doktor, ya, tapi jahil, ya, terutama tentang al-aqidah as-sahihah. Alhamdulillah kita sempat memposting tulisan tentang masalah apa? Gelar doktor bukan jaminan ya orang itu alim, dan kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, kemudian juga Syekh Bakar Abu Zaid, semuanya mengatakan tidak semua yang bergelar doktor paham akidah sahihah. Harus betul-betul hati-hati, gelar akademik tidak ya sebagai jaminan keilmuan seseorang, dan itu waqi' laisa lahu min dafi', fakta yang tidak bisa dibantahkan. Berapa banyak para doktor yang mereka jahil terutama tentang masalah akidah as-salaf. Kita bawakan juga sabda Rasul SAW dalam
Ya, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, inna min asyrati sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, maksudnya tanda yang jelek, diambilnya ilmu dari al-asaghir. Ada beberapa penafsiran ulama tentang al-asaghir. Ada yang mengatakan orang yang jahil. Artinya di antara tanda hari kiamat seperti yang kita lihat sekarang. Berapa banyak ya yang ngaku-ngaku tokoh agama, ya bahkan mengaku sebagai penjaga neraka, penjaga gawang ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ada yang komen yang lucu. Ya, katanya penjaga gawang neraka jahanam, tapi sepeda motornya hilang. Namun inilah fakta yang ada, na'udzubillah min dzalik. Namun pengikutnya ganggu saja, na'udzubillah min dzalik. Demikian pula di antara tanda hari kiamat diambilnya ilmu dari al-asaghir. Di antara tafsir al-asaghir adalah ahlul bidah. Ini sekali lagi dalil haramnya menimba ilmu dari orang yang jahil, meskipun mungkin mengaku ahlus sunnah atau mungkin akidahnya sahihah, tapi kalau dia tidak berkompeten dalam ilmu agama, tetap tidak boleh dijadikan sebagai rujukan al ilmu. Belajar dulu dia. Kemudian juga diharamkannya mengambil ilmu dari ahlul bidah. Kita bawakan juga sabda Rasul. Ini dalil yang keenam. Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarannya Dajjal, maka hendaklah dia menjauh darinya. Fa wallahi inna rajul la ya'ti wa huwa yahsibu anna mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubuhat. Karena demi Allah kata Rasul, sesungguhnya ada seseorang yang mendatangi atau nekat mendatangi Dajjal dan dia mengira dia kuat imannya, lalu dia pun menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhat ad-Dajjal. Kemudian kita bawakan ucapan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari ketika menjelaskan hadis tadi. Kata Imam Ibnu Battah, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu merasa percaya diri terhadap ilmunya untuk dia masuk ke majelis-majelis ahli bid'ah. Sekali lagi jangan sok, wah saya sudah mau khatam kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari, ana mau mendebat mereka. Bahasa Arab saja masih apa? Nah, dia berkata, aku akan menemuinya dan mendebatnya atau aku ingin untuk memperbaikinya. Kemudian kata Imam Ibnu Battah, sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Lebih lengket ucapannya daripada penyakit kusta, lebih membakar hati daripada bara api. Sungguh aku telah melihat sekelompok orang yang dahulu melaknat mereka, mencela mereka, kemudian mulai duduk bermajlis ilmu dengan mereka, maka akhirnya pun apa? Melunak dan terkena makar dan kekufuran mereka, dan akhirnya menjadi bagian mereka. Akhirnya jadi mantan salafi. Paham? Ada enggak? Banyak sudah. Na'udzubillahi min dalik. Nas'allahu ta'ala as-sabat 'alal haqqi hatal mamat. Kemudian setelah kita bawakan ayat, hadis, dan juga tadi sudah ada asar ulama salaf, kita tambahkan asar dari ulama salaf lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridhatun lil qulub. Jangan duduk bermajlis ilmu dengan ahli ahwa, ahli bid'ah, karena bermajlis dengan mereka itu mendatangkan penyakit bagi hati. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Harus selektif. Jangan sok mengatakan saya ambil baiknya saja. Ini bukan ajaran salaf sama sekali. Tinggalkan semuanya. Nah, kemudian kita bawakan ucapan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan la yukhadul ilmu an arba'in. Tidak boleh mengambil ilmu dari 4 golongan manusia. Orang bodoh yang nampak kebodohannya, meskipun dia banyak mungkin hafal riwayat hadis. Ini yang sering kita sampaikan juga,
Contohnya orang yang suka post-push di medsos. Random. Apa post-push? Posting hapus. Kita dukung Iran, kemudian dihapus. Mencela pemimpin, dihapus. Al-Quran, nas yang masuknya mencela-mencela. Kemudian apa? Nah, ini orang yang apa? Bodoh yang nampak kebodohannya. Random. Meskipun gelarnya apa? Setinggi langit mizanya. Ini sekali lagi orang yang kata Imam Malik, la yukhadul ilmu an arba'in. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang bodoh yang nampak kebodohannya. Nah, yang diposting kebodohannya di medsos. Yang kedua, ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahannya. Dan yang ketiga, orang yang berdusta kepada manusia meski tidak berdusta terhadap hadis Rasulullah SAW. Apalagi jelas-jelas dustanya di medsos tadi. Dan yang keempat, orang yang soleh lagi ahli ibadah tapi tidak hafal apa yang dia ucapkan. Atau dia gagal paham tentang yang dia ucapkan. Kayak orang mabuk. Mengatakan yang tidak dia paham. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan apa? Mabuk, sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Kita bawakan juga ucapan Abu Kilabah rahimahullah ta'ala. Jangan kalian duduk bersama ahli bid'ah dan berkumpul dengan mereka karena aku khawatir mereka akan menyerumuskan kalian dalam kesesatan mereka atau membuat kerancuan dalam ilmu kalian atau menebarkan syubhat. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, jangan kalian belajar dari ahli bid'ah dan jangan berbicara dengan mereka karena aku khawatir hati kalian akan berbalik ke belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga Imam Abu Zur Ar-Razi pernah ditanya tentang Al-Haris Al-Muhasibi dan kitab-kitabnya, maka beliau berkata, jauhilah kitab-kitabnya. Haris Al-Muhasibi termasuk orang-orang yang sesat, menyesatkan, maka ulama salaf pun berwasiat, jauhilah kitab-kitabnya. Ini adalah kitab-kitab ahli bid'ah dan sesat. Maka sekali lagi tidak boleh belajar kepada mereka entah dari kitab-kitab mereka, dari YouTube mereka, ataupun langsung di pengajian mereka. Haram hukumnya. Kata ulama salaf, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan asar. Nah, kemudian ada yang bertanya, di kitab-kitab ahli bid'ah itu ada kebaikannya. Maka kata Abu Zur'ah, barang siapa yang tidak bisa mengambil ibrah dari Al-Quran, maka tidak akan mungkin bisa mengambil ibrah dari yang lain. Artinya tinggalkan semuanya. Jangan beralasan kita ambil baiknya saja. Anda duduk di majelis mereka itu sudah tidak baik. Itu sudah Anda nggak tahu. Itu sudah tidak baik. Kok mau apa? Memilah dan memilih yang baik maupun yang batil. Kemudian kalau tadi ulama-ulama salaf, kita bawakan juga di sini ucapan ulama-ulama abad ini. Di antaranya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, beliau berkata, jauhilah ahli bid'ah yang telah terkontaminasi dengan kotoran akidah dan telah berlumuran dengan khurafat. Orang itu berpegang teguh dengan hawa nafsunya yang dia namakan dengan logika dan dia berpaling dari nas. Tidaklah akal itu kecuali ada pada nas. Artinya cukup nas, ayat ataupun hadis. Itu sudah ada juga dalil al-aql. Nah, tidaklah akal itu kecuali ada pada nas. Orang tersebut berpegang dengan hadis lemah dan menjauh yang sahih. Mereka lah ahlu syubuhat dan ahlul ahwa. Oleh karena itulah Abdullah bin Mubarak rahimahullah menamakan al-bid'ah dengan al-asaghir yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian beliau mengatakan lagi, wahai penuntut ilmu agama, apabila engkau dalam keleluasaan dan memiliki pilihan, maka jangan engkau menimba ilmu dari ahli bid'ah, Syiah, Rafidah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Kuburiyah, karena engkau tidak akan bisa menjadi muslim sejati yang benar akidahnya, kuat hubungannya dengan Allah, memiliki pemikiran yang baik, melainkan dengan menjauhi ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka. Kitab-kitab atau biografi sejarah ulama
dan kitab-kitab sunnah penuh dengan ketegasan al-sunnah terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Bukan malah sakinah mawaddah warahmah dengan ahli bid'ah, bukan malah bermesraan dengan ahli bid'ah. Mereka semuanya sepakat memerintahkan untuk menjauhi mereka. Kemudian beliau juga berkata, wahai penuntut ilmu, jadilah engkau salafi sejati, yaitu dengan menjauhi ahli bid'ah, ya, agar mereka tidak menfitnahmu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah ucapan Syekh Bakar Abu Zaid tadi di atas dengan mengatakan yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid, ya, bahwasanya tidak boleh menimba ilmu dari ahli bid'ah sedikit pun, meskipun tidak berkaitan dengan bid'ahnya. Sebagai contoh, kita dapati seorang ahli bid'ah tapi dia ahli bahasa, baik balaghah, nahwu dan sharaf. Apakah boleh kita belajar kepadanya atau kita jauhi dia? Kata Syekh Utsaimin, yang nampak dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid tadi, bahwa kita tidak boleh belajar kepadanya, meskipun hanya dalam bahasa Arab. Karena ini mengandung dua kerusakan. Yang pertama, menjadikan ahli bid'ah tersebut besar kepala dan dia mengira di atas kebenaran. Oh, ini salafis saja belajar sama saya, tambah gede. Benar? Gak cukup helmi. Yang kedua, menjadikan manusia tertarik kepada ahli bid'ah. Oh, ini salafis saja belajar kepada Syekh Fulan kok. Ya, maka ini akan melegalkan untuk belajar kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita juga bawakan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, kata beliau, wajib bagi para pemuda untuk menjauhkan diri dari ahli bid'ah dan para pengikut pemikiran yang merusak dan menyesatkan. Ya, sekali lagi, ini wasiat-wasiat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu maupun ya sekarang dan sampai akhir zaman. Nah, baik, ini sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Sekarang kita baca lagi sedikit ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Ya, sampai kepada ucapan kemarin setelah ayat Al-An'am 68, wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun dhahirah. Tanda-tanda kebid'ahan itu nampak pada para pengikutnya. Wa adharu ayatim wa alamatim syiddatum mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda lil bid'ah yang sangat terang benderang, permusuhan mereka yang sangat keras kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengibarkan bendera sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam ungkapan yang lain ada kata-kata dari ulama salaf, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada satupun ahli bid'ah di dunia kecuali pasti membenci ahli sunnah. Ya, karena ahli sunnah yang membongkar kesesatan mereka. Mereka pun apa? Ya, resah, mereka pun galau. Makanya tadi ya, tanda ahli bid'ah bencinya mereka luar biasa kepada ahli sunnah wal jamaah. Wahtiqaruhum lahum wastighfafuhum bihim. Tanda mereka yang nampak jelas merendahkan, mencaci maki, memperolok ahli sunnah wal jamaah. Wa tasmiyatuhum iyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa dhahiriyatan wa musyabbihatan. Mereka ahlul bid'ah memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya digelari dengan hasyawiyah, orang-orang yang rendahan. Wa jahala, orang-orang yang jahil. Jangankan kita, ya, Nabi saja. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam, demikian pula Nabi Hud alaihi assalam, yang ketika mereka dakwah tauhid kepada kaumnya yang berbuat syirik, yang menyembah wali-wali yang telah mati, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaum Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya kami menganggapmu, wahai Nabi Nuh, dalam kesesatan yang nyata.
Kaum Nabi Hud mengatakan, yaitu kaum Ad, wa ila adin akhahum Hudan, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Apa dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibadahilah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa jawaban kaum Nabi Hud? Ya, qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Sesungguhnya kami menganggapmu wahai Nabi Hud ya fi safaha, lebih dari bodoh, ya. Sekali lagi, Nabi saja dikatakan ya dungu oleh kaumnya ketika berdakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Dan kami menganggapmu wahai Nabi Hud ya termasuk orang-orang yang berdusta. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Demikian pula dikatakan dohiriyah, tekstual. Ketika Ahlus Sunnah, ulama salaf ya mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia. Ini sejak zaman Nabi Muhammad, dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat semuanya ya meyakini dohir hadis tersebut. Ya, Allah turun ke langit dunia. Yang turun adalah Allah sepertiga malam terakhir. Tidak ada satupun ulama salaf yang mentakwil. Ahlus Sunnah as-salafiyun mengikuti pemahaman salaf. Ya, ketika mereka nggak mentakwil, kita nggak mentakwil sama sekali. Kita katakan yang turun Allah Ta'ala sepertiga malam terakhir ke langit dunia seperti ya yang dikatakan Rasulullah SAW sesuai dengan kebesaran Allah. Maka kita dikatakan dohiyah tekstual. Na'udzubillahi min dalik. Ya, sekali lagi, yang hak dikatakan batil karena mereka sudah suka mentakwil-takwil. Yang turun adalah malaikat dan sebagainya. Dan ini sudah kita pernah sampaikan. Ini sebab mengapa kita dituduh dohiriyah. Wa musyabbiha, kita dituduh musyabbiha. Dan ini ya sudah dilakukan oleh kelompok Jahmiyah ya di abad-abad ya ketiga Hijriah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani, fa amal Jahmiyah fayusammuna ala sunnah musyabbiha. Adapun kelompok Jahmiyah, ciri mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan musyabbiha. Dan wallahu taala alam, dalam beberapa kitab akidah salaf, setelah mereka menyebutkan akidah salaf, kemudian mereka iringi dengan bab yang satu ini, yaitu kelakuan ahlul bid'ah. Ya, kalau kita lihat Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Akidah Salaf Ashabul Hadits, beliau membawakan ucapan ini di akhir-akhir kitab. Demikian pula Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian. Ya, setelah membawakan akidah salaf diiringi dengan pembahasan ciri ahlul bid'ah, kelakuan ahlul bid'ah, suka ya mencaci maki, menamai, menggelari Ahlus Sunnah dengan gelar-gelar yang jelek. Demikian pula Imam Harab Al-Kirmani dalam kitab beliau Ijma' Salaf fil I'tiqad atau Mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah menjelaskan akidah salaf ya usul sunnah, kemudian diiringi dengan inilah perbuatan kelakuan ahlul bid'ah. Ini wallahu alam untuk kita Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul tersebut, dengan akidah salaf tersebut, untuk kita bisa tetap tegar meskipun dicaci maki, dikata-katai oleh ahli al-bidah. Artinya orang yang sudah bertekad untuk menjadi Ahlus Sunnah harus siap mentalnya menghadapi caci makian, bulian ahli al-bidah tersebut. Ya, jangan mundur ke belakang. Jangan naudzubillah takut dengan caci makian tersebut. Isbir ala sunnah. Kata Imam Al-Auza'i, bersabarlah di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini wallahu alam yang sering kita lewati akhir-akhir pembahasan kitab Akidah Salaf, dibahas masalah ini agar kita Ahlus Sunnah siap menghadapi mereka, dan bahwasanya menyampaikan al-haq, berpegang dengan kebenaran itu memang pahit rasanya. Ya, ada yang memusuhi. Dan ini juga menunjukkan as-sirat bainal haqqi wal batil.
bahwasanya perang antara hak dengan yang batil itu terus sampai hari kiamat, sampai munculnya Dajjal. Maka sekali lagi Ahlussunnah harus tetap istiqomah, tegar, ya, jangan melempem, jangan menjadi lembekiun. Nah, kita kan dituduh apa? Nah, kokohiyun, ya, kita balikkan apa? Mereka, ya, lembekiun. Nah, sebagaimana kalau kata orang-orang, kita dituduh, ya, Wahabi, mereka Lahabi, pengikut Abu Lahab. Nah, baik. Ala kullin, ini kelompok ahlil bid'ah Jahmiyah menuduh kita musyabihah karena kita menetapkan Allah punya sifat wajah, Allah istiwa di atas arsy, padahal kita menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada penyerupaan dengan makhluk. Dan dalam kaidah orang yang masih waras akalnya, sekedar menetapkan, tidak ada keharusan menyerupakan. Ya, ini yang sudah sering kita sampaikan. Ketika kita mengatakan monyet punya wajah, apakah berarti kita menyamakan manusia dengan monyet? Ya, kita bukan Darwin. Benar? Nah, ya, namun sekali lagi, ahlul bid'ah mereka berdusta, kadzabun. Kita hanya mengatakan Allah punya sifat wajah, punya sifat pendengaran, sifat penglihatan. Kita dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi itulah kelakuan ahlul al-bid'ah. I'tiqadan minhum fi akhbar Rasulullah SAW anna bima'zilin anil ilmi. Mereka meyakini bahwasanya hadis dari Rasulullah SAW itu harus ditakwilkan. Ya, tidak boleh tekstual kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau mereka mentakwilkan tadi Allah turun, dikatakan yang turun rahmat Allah, maka dibantah oleh para al ulama, rahmat Allah turunnya nggak seperti gambaran terakhir tok. Kalau seperti gambaran terakhir rahmat Allah turun di waktu itu saja, mati semuanya. Ya, dan tidak ada satu ulama salaf pun, ya, bagi ahli takwil. Coba sebutkan satu ulama atau apa sahabat Rasul, tabi'in maupun tabi'in yang mentafsirkan, mentakwilkan turunnya Allah dengan turunnya rahmat. Tidak mungkin mereka dapat. Wa anal ilma ma yulqi syaitan ilai min nata'iji uqulihimul fasidah. Dan mereka mengklaim ilmu adalah apa yang diwangsitkan oleh setan-setan mereka ke dalam akal mereka. Ya, ulama salaf, sahabat Rasul yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran, karena mereka yang langsung belajar dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun mereka mentakwil sebagaimana mereka. Contoh yang lain, Ar-Rahman alal asistawa. Allah istawa di atas arsy. Ulama salaf dari kalangan sahabat tadi, Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, mereka mengatakan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas arsy. Mereka tidak mau memakai tafsirnya ulama salaf tersebut. Mereka mengatakan istawa, istaula, menguasai. Ya, kita tanya, mana salaf yang mengatakan istawa, istaula? Itu hanya dari apa? Bisikan dari wangsit setan-setan mereka dari kelompok Al-Jahmiyah. Nah, inilah bedanya as-salafiyun dengan tadi ahlul bidah. Ya, mereka memegang teguh apa yang dibisikkan oleh setan-setan mereka, wa wasawisi sudurihim al-mudlima wa hawajisi qulubihim al-khaliyah minal khair wa kalimatihim wa hujajihim al-batilah. Intinya mereka al-bidah berpaling dari pemahaman as-salaf dari sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Merekalah yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum. Allah, ya, jadikan mereka tuli. Wa a'ma absarahum. Dan Allah butakan mereka. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata Allah, bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Ini sekali lagi ciri ahlul bidah demikian. Contoh tadi, dari mulai sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat mengatakan Allah fis sama. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkari Allah fis sama, tapi mereka justru apa? Mengingkari. Dalilnya terang beneran, ucapan salaf terang beneran. Bahkan tadi yang sudah sering kita sampaikan, Imam Dahabi menulis kitab Al-Ulu tentang ketinggian Allah di atas langit. Disampaikan ayat, hadisnya, ucapan
ulama salaf ribuan dalil tentang hal tersebut dan juga ucapan ulama terang beneran. Tapi tadi sungguh benar firman Allah, wa a'ma absaram. Allah butakan mata hati mereka karena mereka berpaling dari dalil yang terang benerang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah paling, maka hati-hati. Lagi hati-hati kalau sudah Allah menyesatkan orang-orang tersebut. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki. Kemudian Imam As-Sabuni melanjutkan lagi ucapan beliau, ana ra'aitu alal bid'ah fi hadil asma allati laqabu biha ala sunnah wa la yahkum syai'un minha fadlan min Allah wa minna. Salaku ma'hum maslakal musyrikin la'anahumullah ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam As-Sabuni, aku perhatikan alil bid'ah ketika menggelari ahlus sunnah dengan gelar-gelar tadi, hasyawiyah, musyabbihah, jahalah, musyabbihah, mujassimah, padahal ahlus sunnah tidak sama sekali sama dengan yang mereka katakan tersebut. Alil bid'ah ketika menggelari ahli sunnah tersebut, mereka hanya mengekor kaum musyrikin ketika mereka bersikap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika Rasul berdakwah kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihun, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang baik itu satu sesembahan? Inna hadzal lasyai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ini Islam, dakwah tauhid dianggap aneh di awal kemunculannya di zaman Rasulullah SAW. Sampai akhir zaman juga demikian sampai detik ini. Dakwah tauhid dianggap aneh. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Sesungguhnya mereka orang musyrikin ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami hanya mengikuti penyair yang gila? Rasul dikatakan syairun majnun. Kadzalika ma atal ladina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak datang seorang rasul kepada mereka kecuali mereka mengatakan penyihir yang sahirun majnun. Ini sunnatullah yang berdakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Demikian pula yang mendakwakan akidah salaf dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Mereka yang menuduh tadi menggelar-gelari dengan gelar-gelar yang jelek itu hanyalah pengekor kaum musyrikin. Jadikanlah hujjah. Ini ciri ahli bid'ah. Sekarang ada yang ngaku ahli sunnah, ngaku salafi, ngekor juga kepada apa? Alil bid'ah. Alil bid'ah ngekor kepada musyrikin, orang-orang yang menuduh kita kokohyun membebek kepada ahli apa? Al bid'ah. Contoh yang kita pernah sampaikan, ketika Syekh Abdul Malik Ramadhani membantah tokoh mereka, Syekh Wahid Abdul Salam Zali, jelas ikut kudeta di Mesir. Sebetulnya hujjah dibahas dengan hujjah, bukan dengan apa? Nyinyiri dengan kata-kata kokohyun, polisi manhaj. Kalau syekhnya betul, kudeta boleh. Sebutkan dalilnya. Hujjah dengan hujjah. Ilmu dengan ilmu. Bukan apa? Ngeles. Cari-cari kesalahan orang. Ini sekali lagi kalau bangkrut hujjah, ngaku saja. Gentle. Salah sudah. Jangan apa? Yang membantah kesesatan tadi. Diberikan gelar-gelar untuk menjauhkan manusia. Meskipun tetap harus kita yakini ini sunnatullah. Yang menyampaikan kebenaran pasti akan dicaci maki. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, Rasul SAW, manusia yang paling sempurna, dikatakan syairun majnun, sahirun majnun, dan seterusnya. Cuma kita sayangkan tadi, katanya ngaku ahli sunnah. Ketika tokohnya dibantah, kok tidak ngaku salah. Padahal jelas-jelas kebatilannya. Ketika ustadznya membolehkan kritik pemimpin di hadapan umum bantah dengan hujah yang nyata, hadis Rasul, ucapan ulama, ustaz yang gagal paham tentang ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad misalnya.
Kenapa hujah tidak dibalas dengan hujah? Hanya apa? Dibalas dengan caci makian, dengan apa? Tadi nyinyiran, dengan gelar-gelar kokohiyun, polisi manhaj. Ya kalau kita balas tadi, ya Wahabi, ya bagi ya yang mendakwakan tauhid, maka yang memusuhi tauhid namanya apa? Nah, ya maka yang tadi menggelari kokohiyun kita katakan juga apa? Ya lembekiyun, hati-hati. Ya polisi manhaj, ya maka lawannya apa? Begal atau maling manhaj. Ya sekali lagi, ini adalah apa? Kelakuan orang-orang musyrikin yang diikuti oleh al-bidah, yang diikuti oleh dari yang ngaku-ngaku al-sunnah, tapi menyimpang dari manhaj dan akidah ahlus sunnah. Tidak ada. Baik. Tafadhal. Jazakumullah khair. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa innahum iktasamul qawla fihi fasammahu ba'dhum sahiran. Orang-orang musyrikin mereka membagi tugas untuk menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang jelek. Sebagian mereka menamai Nabi dengan sahir, tukang sihir. Wa ba'dhum kahinan, dukun. Wa ba'dhum syairan, menamai Nabi dengan penyair. Wa ba'dhum majnunan. Sebagian mereka menggelari Nabi dengan majnun seperti yang sudah kita bacakan ayatnya tadi. Wa ba'dhum maftunan wa ba'dhum muftarian mukhtaliqan kadzaban. Sebagian lagi menuduh Nabi, menggelari Nabi dengan maftun yang terfitnah, yang berdusta, yang bohong. Wa kana Nabi sallallahu mintilkan ma'aib ba'idan bari'an. Sedangkan Nabi sangat amat jauh dari tuduhan-tuduhan dusta keji tersebut. Walam yakun illa rasulan mustafa nabiyah. Beliau tidak lain kecuali hanya utusan Allah yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi Allah. Allah berfirman, "Undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan bagi engkau Nabi Muhammad. Fadallu, mereka sesat dan mereka tidak mendapatkan jalan yang hak. Dan ini sekali lagi yang wajib untuk kita teladani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dicaci maki, dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, tapi tetap beliau tegar dan beliau tetap bersabar. Maka demikian pula dengan pengikut Nabi Muhammad SAW harus meneladani ketegaran, keistiqomahan, kekokohan dan juga kesabaran beliau. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wa kadzalikal mubtadi'ah khadalahumullah. Kata Imam As-Sabuni, demikian pula alil bid'ah, semoga Allah mencampakkan, menghinakan mereka. Iktasamul qawla fi hamrati akhbari wa naqalati atharihi wa ruwati ahadithihi al-muqtadina bi al-muhtadina bi sunnati al-ma'rufina bi ashabil hadith. Demikian pula alil bid'ah, sekali lagi semoga Allah menghinakan, membinasakan mereka, membagi tugas untuk melecehkan, menghina para pengibar bendera sunnah Rasulullah SAW, yang mereka mengajarkan sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, yang meneladani sunnah Rasul, yang dikenal dengan ashabil hadis. Fasammahum ba'duhum hasyawiyah. Alil bid'ah, sebagian mereka menamai alusun dengan hasyawiyah. Wa ba'duhum musyabbihatan, wa ba'duhum nabitah, wa ba'duhum nasibah. Ada yang menggelari alusunnah dengan musyabbihah, karena alusunnah menetapkan sifat-sifat Allah. Dikatakan nabitah khawarid, karena alusunnah wal jamaah membantah kelompok mereka. Wa ba'duhum nasibah, kurang lebih sama. Wa ba'duhum jabariyah. Demikian pula yang paling sekarang lagi tren dari alil bid'ah, menggelari alusunnah dengan murji'ah. As-salafin digelari dengan murji'ah. Dan ini yang juga sudah lama terjadi, seperti yang dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Di antara ciri khawarid, fa'amal khawarid fa'innahum yusammuna ala sunnah murji'ah. Adapun kelompok khawarid, maka mereka menamakan al-sunnah dengan murji'ah. Dan ini sekali lagi yang paling laris manis sekarang, mulai dari Syekh Albani, sebagian murid beliau, maka juga kita
ya, dan dulu pernah kita bantah orang-orang yang menuduh kita dengan Murji'ah gara-gara tidak mengkafirkan person orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran. Ya, sekali lagi, ini ciri Khawarij, kata Imam Harab Al-Kirmani, menamai Ahlussunnah dengan Murji'ah. Karena apa? Karena tidak gegabah mengkafirkan orang-orang tersebut. Wa ashabul hadis isamatun min hadil ma'ayib. Ashabul hadis ya suci dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Bari'atun zakiyah naqiyah wa laysu illa ala sunnah al-madiyah wasiratil mardiyah wasubri sawiyah wal hujajil balighal qawiyah. Ahlussunnah tidak lain kecuali hanyalah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul yang lurus, ajaran mereka kuat, ya hujah-hujah mereka. Faqad wafaqahumullah jalla jalalu littiba'i kitabi wa wahyi wa khitab wal iktida' bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah diberikan taufik oleh Allah untuk ittiba, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini sunnatullah bagi yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaf, apalagi yang suka membantah ya kelompok sesat, orang yang menyimpang. Ya, seperti kata para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang nggak dibantah oleh beliau? Ya, mulai kelompok Syiah Rafidhah dengan kitabnya Minhajus Sunnah, demikian pula kelompok Jahmiyah, beliau punya kitab Bayan Talbisul Jahmiyah, demikian pula kelompok As-Sufiyah, kelompok Asy'ariyah, ya, maka mereka pun bersengkongkol memusuhi Syekhul Islam sampai beliau pun mati di penjara karena hasutan alil bidah. Ini sekali lagi sunnatullah. Waqad ahsana syekh fima qala fi haqqihim falillahi darruhu. Kata pensara, sungguh indah, sungguh baik apa yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kam min azimi sajaya wa sifat alati ittasafa bi alul hadits wa lam yuqiru lahum alal bidah wa kam rumu bituham wa hum minha bara. Berapa banyak sifat-sifat yang mulia pada diri ahlul hadis, dan itu tidak menjadikan ahlul bidah senang melihat ahlu sunnah. Dan berapa banyak mereka ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, sedangkan mereka ahlus sunnah berlepas dari tuduhan tersebut. Wa kam tajanna alaimus sufaha. Berapa banyak orang-orang yang dungu, yang berbuat keji ataupun kurang ajar kepada ahlul hadis ahlus sunnah, fabarrahumullah mimma qalahu asyani'un, dan Allah melepaskan mereka dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.